Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali dengan Indra di sini. Saya di sini akan mempresentasikan atau memaparkan tentang PPh pasal 21, pajak penghasilan pasal 21. Oke, sebelumnya saya akan menghibur terlebih dahulu tentang apa yang ada di negara kita saat ini, yaitu tentang virus corona yang menyebar di negara kita ini. Kita hadapi sekarang adalah jangan panik tentang COVID-19 ini. Mari kita kurangi resiko agar tidak terjangkit oleh virus corona ini. Yang pertama adalah tetap waspada. Bila mengalami gejala demam, batuk disertai kesulitan bernafas, segera mencari pertolongan ke rumah sakit atau ke dokter terdekat. Yang ketiga, menjaga kesehatan tangan, kebersihan tangan dengan secara rutin, mencuci tangan dengan air menggunakan air yang mengalir. Keempat, menutup mulut dan hidung dengan tisu ketika bersin atau batuk. Kelima, ketika memiliki gejala saluran nafas, gunakan masker dan berobat ke fasilitas layanan kesehatan terdekat tentunya. Yang keenam, hindari berpergian ke daerah-daerah yang terjangkit atau yang rawan yang sudah terduga virus corona. Yang ketujuh, hindari kontak dengan pasien yang juga sudah terinfeksi virus corona tersebut. Yang kedelapan, hindari kontak dengan hewan dan atau pasar, karena di sana itu banyak sekali orang berpapasan. Kita tidak tahu bahwa mereka sudah terjangkit atau belum. Kita langsung saja menuju pembahasan yang selanjutnya, yaitu apa itu PPh pasal 21, yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran yang lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Selanjutnya, dasar hukum PPh pasal 21. Yang pertama, Undang-Undang PPh nomor 396 tahun 2008. Yang kedua adalah ada Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 16 PJ 2016 tanggal 29 September 2016. Oke, kemudian siapa saja dalam mekanisme pasal ayat 21 ini? Yang pertama adalah pemotong pajak. Pemotong pajak terdiri dari pemberi kerja, bendahara atau pemegang kas pemerintah, dana pensiun atau BPJS kerja dan lain-lain. Yang keempat ada OP atau badan yang melakukan usaha dan melakukan pembayaran berupa gaji, honor, fee, dan pembayaran lain sehubung pekerjaan. Yang terakhir ada penyelenggaraan kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi yang melakukan pembayaran honor, hadiah, penghargaan dalam bentuk apapun. Yang kedua ada penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Yang pertama ada pegawai. Yang kedua ada penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua dan jaminan hari tua. Yang ketiga ada bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Yang keempat ada anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawasan yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap. Yang kelima ada mantan pegawai dan yang terakhir ada peserta kegiatan. Kemudian yang ketiga, dari siapa saja dalam mekanisme pasal ayat 21. Yang terakhir adalah penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Yang pertama adalah penghasilan tetap atau gaji atau uang pensiunan, pesangon, honorarium, uang rapat, komisi, fee, dan uang saku. Dan yang kedua atau yang terakhir ada tantium, gratifikasi, dan jasa. Oke, kita selanjutnya ke dasar pengenaan pajak atau DPP. Yang pertama adalah dasar pengenaan pajak PPh pasal 21. Penghasilan yang pertama ada penghasilan kena pajak yang berlaku bagi pegawai tetap,
penerimaan pensiun berkala, pegawai tidak tetap yang dibayar bulanan lebih dari 4,5 per bulan. Yang kedua ada tandiem, gratifikasi, jasa produksi, dan bonus. Apa itu PTKP? PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak yang dilakukan per tahun. Oke, yang pertama 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. Yang kedua ada tambahan untuk wajib pajak yang sudah kawin atau menikah. 4,5 juta itu adalah tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Paling banyak ada 3 orang untuk setiap pajak tersebut. Oke, selanjutnya ada penghasilan tidak kena pajak PTKP per tahun. Yang pertama ada PTKP pria atau wanita yang lajang. Pertama ada TK tanggungan tersebut 54 juta karena belum memiliki tambahan. Yang kedua TK 1 sudah memiliki tambahan menjadi 58.500.000. Yang kedua ada TK 2 sudah memiliki tambahan lagi 2 menjadi 63 juta. Kemudian ada TK 3 sudah menjadi tambahan lagi berlipat menjadi 3 jadi 67.500.000. Kemudian yang kedua ada PTKP pria kawin. Yang pertama adalah K per 0 sama dengan 58.500.000. Yang kedua K per 1 sudah memiliki tanggungan lagi menjadi 63 juta. Kemudian ada K2 sudah memiliki tambahan lagi tambah lagi dari 4.500.000 tadi menjadi 67.500 juta. Kemudian tambahan lagi yang ketiga jadi 72 juta. Kemudian yang ketiga PTKP suami istri digabungkan menjadi satu. Yang pertama sudah memiliki tanggungan 1/1 0. Oke, yang pertama sebelum ada tambahan totalnya menjadi 112.500.000. Kemudian ditambah lagi ada tambahan lagi 1 orang anak menjadi 117 juta. Oke, tambahan yang kedua menjadi 121.500.000 dan tambahan yang ketiga menjadi 126 juta. Kemudian ada penghasilan tidak kena pajak PTKP per bulan 4.500.000 untuk diri wajib pajak orang pribadi dan tambahan untuk wajib pajak kawin sebesar 375.000. 375.000 ini adalah tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Paling lambat 3, paling banyak ada 3 orang setiap keluarga. Bedanya dengan yang tadi itu adalah per tahun, yang ini adalah per bulan. Oke, selanjutnya ada penghasilan tidak kena pajak PTKP per bulan. PTKP pria atau wanita lajang TK yang belum ada tambahannya totalnya menjadi 4.500.000. Yang kedua tambahan menjadi 1 menjadi 4.875.000. Yang kedua menjadi 5.250.000. Yang tambahan yang ketiga menjadi 5.625.000. Kemudian tarif PPh wajib pajak orang pribadi. Yang pertama lapisan penghasilan kena pajak, ada beberapa macam tingkatan di sini. Kemudian di sini ada tarif pajak dengan NPWP dan tarif pajak tidak menggunakan NPWP. Kalau dengan menggunakan NPWP, yang pertama ada 5%, yang kedua menjadi 15%, yang ketiga menjadi 25%, yang terakhir menjadi 30%. Itu jika pajak dengan NPWP. Jika tidak tanpa pajak NPWP, tarif pertamanya menjadi 6%, meningkat lebih dari tadi yang menggunakan NPWP karena ini tidak menggunakan NPWP tersebut. Yang kedua ada tingkatan lagi menjadi 18%, yang ketiga menjadi 30%, yang terakhir menjadi 36%. Jadi NPWP itu wajib dipunyai oleh setiap orang yang bekerja. Oke. Kemudian tarif PPh 21 bagi non NPWP yaitu bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21
yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak dikenakan pemotongan PPh pasal 21 dengan tarif lebih tinggi, yaitu 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki nomor pokok wajib pajak. Kapan terutang PPh pasal 21? PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 terutang bagi penerima penghasilan pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutang penghasilan yang bersangkutan. Yang kedua, PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 terutang bagi pemotong PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 tersebut untuk setiap masa pajak, jadi memiliki masa. Yang ketiga, saat terutang untuk setiap masa pajak pada akhir bulan dilakukan pembayaran atau sudah pada akhir bulan terutang penghasilan yang bersangkutan tersebut. Kapan PPh 21 harus disetor atau dilaporkan ke pusat atau Menteri Badan Perpajakan? Yang pertama, PPh pasal 21 paling lambat disetorkan 10 bulan berikutnya. Yang kedua, PPh pasal 21 paling lambat dilaporkan tanggal 20 bulan sebelumnya. Yang ketiga, apabila batas setoran dan laporan jatuh pada hari libur, termasuk pada hari Sabtu dan libur nasional tanggal merah misalnya, maka paling lambat setoran dan laporan tersebut diserahkan pada hari kerja berikutnya. Itu tertera pada pasal 24 ayat 3 per 16 per PJ per 2016 pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 242 per PMK titik 03 per 2014. Oke, yang terakhir saya akan memberikan contoh perhitungan PPh pasal 21 pemotongan penghasilan pegawai tetap. Contoh soalnya begini ya. Maaf saya bacakan soalnya keterkurangan batas saya sendiri. Ahmad Zakaria pada tahun 2019 bekerja pada perusahaan PT Zamrud Abadi dengan memperoleh gaji sebulan sebesar 2.500.000 dan membayar iuran pensiun sebesar 1 juta. Ahmad menikah tetapi belum mempunyai anak. Bagaimana cara perhitungan pajak PPh penghasilan pasal 21 tersebut? Sebagai berikut contohnya. Jawaban: gaji sebelumnya ia ada terima dari 2.500.000 mengurangan menjadi 1 biaya jabatan sama dengan 5% dikali 2.500.000 menjadi 125.000. Yang kedua ada iuran sebesar 100.000 menjadi total ditambah dengan gaji pokok sebulan menjadi 2.375.000. Penghasilan neto setahun adalah 12 dikali 2.375.000 menjadi 27.350.000 PTKP setahun. Yang pertama untuk wajib pajak diri sendiri, totalnya adalah 15.840.000. Yang kedua ada tambahan wajib pajak kawin sebesar 1.320.000 ditotalkan menjadi 17.160.000. Kemudian PTKP setahun atau penghasilan setahun tersebut dikurangi dengan 17 juta dari tambahan pajak kawin yang tadi dikurangi tersebut dengan jadi totalnya 10.140.000. Kemudian penghasilan kena pajak setahun PPh pasal 21 terutang 15% dikali 10 juta 140.000 sama dengan 507.000. PPh pasal 21 sebulan totalnya adalah 42.250 rupiah. Jadi total dari perhitungan PPh tersebut adalah 42.250 rupiah. Oke, sekian video dari saya tentang PPh 21. Koreksi kalau salah di kolom komentar dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye bye.